Bapak Abdul Nafi selaku Bapak Camat Kecamatan Cimanggu. Merdeka, merdeka. Indonesia dibuat-buat demi Allah. Beliau nangis Pak. Kecamatan terbaik dalam Kecamatan Bungsu kalau nggak salah ya Pak. Kecamatan Bungsu. Jadi usia sekarang itu jujur ya, sob jujurnya. Beli kulkas orang tuh jadi tiris. Ada istilahnya gelis pisan. Gelis pisan. Gelis Apa itu Pak? pisan itu. Logging is important. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, wilujeng siang lah bahasa Sundanya. Ayeuna urang kedatangan tamu istimewa, paling istimewa di podcast yang ke berapa ada? Yang keempat, alhamdulillah Bapak Abdul Nafi selaku Bapak Camat Kecamatan Cimanggu. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih udah menyempatkan hadir. Tadi upacara ya Pak? Upacara. Ya. Alhamdulillah. Merdeka Pak. Merdeka, merdeka. Indonesia merdeka. yang ke-76 Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga makin sukses di masa pandemi ini. Indonesia makin bebas lah, makin jadi bebas dari masa yang sekarang pilot lah Pak, istilahnya makin maju. Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik, sedikit baik saja. sedikit jadi tegang. Aduh. Biasanya bercanda gitu, nggak apa-apa Pak ya, sambil bercanda aja, lanjutkan aja Pak. Pekerjaan masih berjalan dengan lancar Pak? Ya, sejauh ini kita masih berjalan dengan baik, dengan lancar, mengikuti ritme, mengikuti aturan yang terbaru Ya Pak ya, apalagi di masa sekarang benar-benar lebih fokus ke menyehatkan masyarakat gitu Pak ya. Ya, betul sekali. Mudah-mudahan cepat pulih lah Indonesia kita Pak. Amin ya rabbal alamin. Pak, sekarang tinggal, mohon maaf nih Pak, nanyain tempat tinggal di mana Pak? Kalau tinggal karena camat disediakan rumah dinas. Rumah dinas. Jadi keseharian kita berada di rumah dinas. Berada di lokasinya hanya 1 meter dari kantor kecamatan. 1 meter. Jadi berdampingan dengan sama keluarga Pak? Sama keluarga. Alhamdulillah. Jadi enak ya Pak, bekerja, pulang kerja langsung bertemu dengan keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan suka ada Pak yang pulang pergi gitu dengan jarak yang jauh. Ya. Apalagi Bapak dari Sukabumi ya Pak? Saya Sukabumi dari Cibadak. Kalau Cibadak, masih daerah Sukabumi. Iya. Di masa yang sekarang nih Pak, tadi saya pun kebetulan mengikuti upacara bendera Pak. Sebenarnya ketika kita ngelihat ke belakang, 17 Agustus memeriahkan kemerdekaan itu sangat meriah Pak. Di setiap kecamatan, jangankan kecamatan, desa pun selalu meriah Pak. Sementara udah 2 tahun ini mungkin kita berjalan, kita mengadakan upacara dibatasi karena emang sedang pandemi Pak. Pandemi. Seperti saya tadi lihat, adapun situasi seperti itu, upacara tetap dilaksanakan, amazing, dan itu tetap berjalan dengan lancar gitu Pak. Divariasi dengan karya-karya yang tetap ada dari namanya pemerintah setempat gitu Pak. Gimana perasaan Bapak mengalami situasi seperti ini dalam situasi kemerdekaan Pak? Ya, secara pribadi memang yang dilakukan ini adalah upaya terbaik dari pemerintah. Yang biasanya kita melakukan kegiatan 17-an ini dengan meriah, dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang, akan tetapi karena memang situasi pandemi mengharuskan kita mengurangi kerumunan, Iya. harus menjaga jarak dan lain sebagainya. Yang penting dari esensinya saja Pak. Jadi esensinya itu bagaimana kita cinta tanah air, bagaimana kita bisa membangkitkan kembali semangat kemerdekaan walaupun dengan suasana yang cukup sederhana, akan tetapi tadi jangan sampai hilang esensinya. Oleh karena itu undangan juga terbatas dan lain sebagainya. Itu adalah semata-mata untuk kebaikan kita bersama. Ya kita berdoa saja semoga di tahun selanjutnya situasi sudah normal. Amin ya Allah. Jadi intinya back to myself, kembali ke diri sendiri Pak. Ya. Ya, seperti itu. Oke Pak, cukup. Saya tadi di lapangan kebetulan ada rekan saya Pak yang menangis Pak. Duduk di depan, bukan duduk, berdiri ya. Kebetulan saya berdiri di belakang beliau. Pas beliau nengok ke belakang, beliau nangis.
ini saya nggak dibuat-buat, demi Allah beliau nangis Pak. Perlu saya sebutkan namanya, itu Pak Ridwan Dermawan Pak, selaku ketua KOK. Saya tanya, kenapa Pak menangis? Satu sisi katanya, di masa pandemi seperti ini saya ngelihat bendera masih berkibar, saya masih bersyukur Pak. Indonesia masih bisa memperingati kemerdekaan. Saya ingat ke belakang, saya ingat para pahlawan. Masih ada Pak di zaman sekarang orang yang mempunyai dengan hati gitu Pak. Dengan hati ketika bendera berkibar, beliau dengan hati menghormati gitu Pak. Kadang mohon maaf, kadang masih ada Pak masyarakat yang cuek, yang mungkin kurang kesadaran atau gimana. Ya mudah-mudahan hatinya tetap Indonesia Pak. Amin. Amin. Mungkin karena situasi aja Pak. Iya. Gitu. Kemudian ini Pak, untuk kemarin Kecamatan Cimanggu, saya sangat mengapresiasi dan sangat bangga Pak terhadap Kecamatan Cimanggu. Itu Cimanggu itu berdiri tahun 2006 ya Pak. Ya. Itu kecamatan bungsu kalau nggak salah ya Pak. Kecamatan bungsu, jadi usia sekarang itu 15 tahun. Baru 15 tahun. Kecamatan ke-47 dari 47 kecamatan. Dan itu mendapat apresiasi kecamatan terbaik dalam pelayanan publik, pelayanan administrasi publik terpadu kecamatan. Luar biasa. Itu padahal kecamatan baru ya Pak ya. Alhamdulillah dengan dukungan semua pihak kita bisa melakukan itu. Mudah-mudahan semakin banyak perbaikan. Amin amin. Harapan nih Pak, harapan kalau misalkan situasi ini cepat membaik, sudah membaik gitu Pak. Harapan Bapak ke depannya untuk Kecamatan Cimanggu, terutama Kecamatan Cimanggu aja dulu Pak misalkan. Karena kita lingkupnya Bapak sekarang sedang memimpin di Kecamatan Cimanggu. Apa Pak, hal apa yang akan Bapak lakuin untuk masyarakat Kecamatan Cimanggu Pak? Tentu saja sebagaimana tupoksi utama kita adalah memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Walaupun situasi pandemi, situasi sekarang seperti itu, tetap kita melakukan inovasi-inovasi supaya sektor pendidikan meningkat, sektor ekonomi meningkat dan lain sebagainya. Oleh karena itu tadi salah satu contohnya kita dapat apresiasi tadi. Apa contoh inovasinya? Kita ada beberapa inovasi Pak. Yang pertama misalnya ada istilahnya gelis pisan. Gelis pisan. Apa itu Pak? Pisan itu gerakan literasi pintar saat new normal. Jadi di saat anak-anak tidak bisa bersekolah, kami dari pihak kecamatan dengan tim perpustakaan yang turun ke lapangan membawa buku-buku untuk kelompok-kelompok belajar supaya mereka masih tetap belajar di manapun seperti itu. Jika mereka perlu referensi buku apapun ya kita carikan, kemudian kita yang turun ke lapangan sehingga mereka masih punya keinginan untuk membaca seperti itu. Luar biasa Pak, jadi tidak diam dalam zona nyaman seperti ini, tapi kita masih bisa bergerak dalam metode apapun gitu Pak untuk memajukan daerah ya. Itu. Mantap Pak. Itu di bidang pendidikan. Ada lagi karena tugas kita adalah pelayanan publik, itu ada istilahnya Cimanggu on call atau Cimanggu on the spot. Jadi di saat masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan administrasi kependudukan, seperti Pak. KTP, KK, akte kelahiran dan lain sebagainya, kita ada nomor kontaknya, itu bisa dihubungi 24 jam, bahkan di 7 hari mau lewat hari online libur, mau kerja. Kita sementara menggunakan media WhatsApp dan telepon, jadi bisa telepon dan WhatsApp, bisa janjian di mana misalnya. Kalau misalnya yang memerlukan banyak, kita bisa turun ke lapangan, ataupun misalnya seseorang tersebut karena hari kerjanya sama dengan kita, kita bisa memfasilitasi di hari libur. Di hari libur juga datang ke kecamatan ada operator yang siap membantu. Jadi di kecamatan hari libur pun operator stay selalu gitu. Dengan catatan tadi bisa menghubungi dulu dan lain sebagainya. Oh, jadi calling-callingan lah, berkabar dulu ya. Seperti itu supaya jangan sampai pegawai kecamatan juga kan kalau tidak ada seseorang yang datang di hari libur kasihan juga. Jadi jika sudah ada janjian dan lain sebagainya, kita siap melayani masyarakat sebaik mungkin. Itu. Terus gini Pak, sangat luar biasa sekali tindakan yang dilakukan Bapak. Mudah-mudahan jadi contoh untuk kita yang bercita-cita jadi pemimpin mungkin Pak ya, atau baru pemimpin yang dari bawah. Jadi segala sesuatu butuh proses, butuh proses. Kemudian ini Pak, warga Cimanggu
sekarang saya lihat gitu Pak, antusiasmenya makin tinggi Pak. Respect terhadap kecamatan karena entah entah dari entah gara-gara apa atau sebabnya apa, saya lihat kekompakannya semakin erat gitu Pak. Entah mungkin kan biasanya kalau pemimpin kecamatan tuh berapa tahun sekali sih Pak? Kalau itu kebijakan Kebijakan dari dari kabupaten. bisa sekian bulan, bisa sekian tahun Oh gitu. dan sebagainya. Oh jadi nggak di nih Pak saya nggak tahu soalnya gitu Itu Pak. beda dengan jabatan politik. Oh ya. beda-beda. Kalau kepala desa ada Oh. batasannya 6 tahun. Oh Untuk gitu. bupati bisa 5 tahun kecuali mencalonkan lagi dan menang lagi di periode selanjutnya berarti 10 tahun. Untuk camat kita ditugaskan harus siap dimanapun dan kapanpun seperti itu. Mantap luar biasa Pak. Jadi kumaha pimpinan we lah istilahnya gitu ya Pak ya. Yang di atas Ya, gitu. kita Yang patut penting saja. terbaik aja gitu Iya, Pak ya. betul. Yang penting kayak tadi back to myself, balik lagi ke diri kita. Dimanapun daerahnya kalau itu tanggung jawab kita ya tetap kita laksanakan. Ya. Ini Pak, jadi ada kayak tadi ya istilah Sunda nama. Aduh, kan biasanya Mada di sini Pak tiap Agustus, ayo main rebutan. Barudak, anak kecil, anak dewasa. Tapi untuk saat ini, apa nih bahasa Sunda nama? Aduh, ayo nama Agustus teh. Kenanya sabar, tahun harap. Kata, mudah-mudahan karena emang ya harus sadar situasinya sedang seperti ini. Kayak sepak bola seperti itu kan. Apalagi kita olahraga tuh. Yang paling meriah tuh biasanya di kita olahraga ya Pak ya. Betul, betul. Sepak bola. Sementara tahun sekarang ya mau gimana lagi mungkin. Ini untuk kebaikan kita juga Ya, gitu betul. Pak. Pak, saya mau tanya. Program-program seperti kinerja yang lain selain mengurus di masa pandemi ini nggak capek Pak? Oh, Ngurus seperti yang lain. Sementara kan pegangannya banyak. Ini untuk kayak saya Pak, saya kan pengangguran gitu kan. Ngurus satu aja saya kadang capek Pak. Gimana nih Bapak ngurus masyarakat yang sekian banyaknya? Apa nggak capek Pak? bukan masalah capek dan tidak. Ini kan tadi yang pertama tanggung jawab. Tanggung jawab. Apalagi seorang pimpinan pasti secara dunia, secara akhirat Oh iya. kita bertanggung jawab seperti itu. Makanya kita berupaya setiap langkah kita mudah-mudahan bisa bernilai ibadah. Yang Amin, saya amin. tekankan ke semua pegawai dan lain sebagainya. Jangan sampai kita tadi kalau muncul bahasa capek kerja dari pagi pulang malam akan tetapi tidak bernilai ibadah. Bagian apapun dari setiap pegawai, mau yang petugas registrasi, mau yang memang turun ke lapangan dan sebagainya, ya kita niatkan Ibadah. bernilai ibadah. Biar seperti tidak itu. ngeluh ya Pak ya. Ah, ya, Nah, itu saja. sepertinya Jadi, itulah intinya. itu mudah-mudahan ada kemanfaatan yang pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk lembaga, dan yang ketiga tentunya untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Ini Pak, banyak pertanyaan sih sebenarnya Pak, tapi Siap. takut salah gitu Pak. Takut salah, beda nanya sama si Marna Pak. Jeplak. Mudah-mudahan Bapak senang bercanda nggak Pak? Oh, saya senang sekali. Apalagi masa sekarang Pak, pandemi harus banyak bercanda kayaknya Pak. Biar psikosomatis kita normal Pak. betul. Ada yang bodoh amat, ada yang terlalu excited, ada yang psikosomatisnya semakin tinggi Pak menghadapi masa pandemi seperti ini. Ya. Saya harap pemerintah baik itu kan dari atas sampai bawah bisa merangkul masyarakat dalam situasi seperti ini. Saya jujur penderita anxiety Pak. Kalau harus diceritakan, pertama saya dengar corona, anxiety saya waktu itu masih tinggi. Saya sampai bergetar Pak badan. Takut. Padahal badan kita tidak apa-apa Pak. Padahal badan kita tidak apa-apa. Psikosomatis jelek. Sementara pola hidup padahal baik, olahraga sering. Tapi ya itu yang namanya orang kan beda-beda Pak. Kondisi badan, kondisi pemikiran seseorang, psikosomatis. Nah, untuk mengatasi itu Pak, perlu penyampaian nih. Kan kadang-kadang kita ditakut-takuti oleh sosmed Pak. Sosmed yang gak bertanggung jawab biasanya. Terlalu menakut-nakuti, terlalu hoax. Sementara di realita kejadian yang sebenarnya tidak semenakutkan seperti itu gitu Pak. Dan alhamdulillah untuk saya pribadi, saya udah sembuh. Alhamdulillah. Dari motivasi sih Pak.
banyak motivasi, yakin aja, banyak ketawa gitu Pak. Intinya itu banyak ketawa. Untuk yang belum sembuh nih Pak, yang terlalu mendramatisir, gimana nih Pak? Saya Ada pencerahan ya Kak? sangat terinspirasi dengan salah satu quote Ibnu Sina Iya. yang menyatakan, mungkin sering baca lah Sering, Pak. di update bahwa kepanikan itu adalah separuh dari penyakit, Penyakit. ketenangan adalah separuh dari obat, dan kesabaran itu berarti tanda bahwa kita sudah ada dalam permulaan kesembuhan. Kurang lebih seperti itu quote-nya. Jadi mau tidak mau untuk menyikapi ini kita harus punya 3 kecerdasan sebetulnya. Satu apa? Yang pertama adalah kecerdasan intelektual. Jadi pengetahuan. Jangan sampai tadi ada berita hoax, berita yang tidak benar dan lain sebagainya kita makan mentah-mentah. Nah itu Pak. Nah, kan sekarang ada situs-situs yang memang bisa dipercaya, ada yang memang tidak valid informasinya dan lain sebagainya. Berarti kita harus cerdas secara intelektual, dipilah-pilah mana yang betul sumbernya terpercaya, mana yang memang perlu dipertanyakan. Nah, oleh karena itu kita harus cerdas secara intelektual. Oh, ini memang sumbernya benar. Oh, ini memang ilmunya benar dan lain sebagainya. Berarti itu yang menjadi pegangan terhadap kita. Walaupun kadang-kadang pengemasan berita itu yang memang harus kita hati-hati dalam membaca atau mendengar ataupun melihatnya seperti itu. Karena biasanya informasi yang tidak benar kadang-kadang dikemasnya dengan sedemikian rupa menarik, kita malah jadi percaya Benar, berita Pak. tersebut. Padahal berita atau informasi yang benar sebetulnya bisa kita akses di situs-situs yang memang lembaga resmi. Seperti kalau terkait COVID ada Departemen Kesehatan dan lain sebagainya. Di situ banyak informasi-informasi yang memang akurat serta informasi-informasi rangkuman berita hoax dan lain sebagainya, dan jelas ada jawabannya seperti itu. Istilah Sunda nama berarti ya teh tong dibiasakan ngagosip sih kan apanya. Ah, Itu teh gosipnya Pak ya. gibah, Itu teh pokoknya. jadi itu teh efek dari gosip kayaknya Pak. Seperti itulah. Gitu. Yang kedua tadi apa Pak? Kan ada 3 tuh. Yang kedua apa Pak? Yang kedua adalah kecerdasan emosional. Emosional. Jadi kecerdasan emosional itu kan kita sering mendengar ada salah satu bagian dari tubuh kita. Jika bagian itu baik, maka keseluruhan tubuh kita akan baik. Akan lebih baik. Tapi sebaliknya, jika bagian itu tidak baik, maka keseluruhan tubuh kita tidak baik. Itu adalah kecerdasan emosional yang dilihat dengan hati sebetulnya. Nah, seperti itu. Kalau tadi bahasa bercanda nama orang misalnya tetanggaan jeung baturnya. Batur nu meuli kulkas urang nu jadi tiris. Batur nu meuli kompor urang nu jadi panas. Bener Pak. Rata-rata gitu sih Pak. Tapi mudah-mudahan lah nggak ada di kita ya Pak ya. Tidak ada, Tidak ada. Insya Allah. Tapi itulah kecerdasan emosional yang harus kita punya seperti itu. Oh, kerja. Jadi jangan asal mendengar emosi, langsung emosi. Ngelihat apapun langsung ditanggapi dengan emosi. Tidak dengan ini ya Pak ya. Nah, Ini harus sinkron ya Pak ya, harus sinkron. Itu. Benar-benar Pak. Kalau enggak biasanya ya kayak sepak bola aja Pak. Saya sering berantem dulu. Karena ini sama ini nggak jalan. Insya Allah enggak sekarang Pak. Proses sih Pak, proses. Ya mudah-mudahan di masa yang sekarang bisa melatih lah kedewasaan kita, emosional kita, intelektual kita juga. Dari yang tadinya kita abai terhadap penyakit, kesehatan seperti itu, sekarang jadi lebih tahu gitu Pak ya. Jadi lebih banyak bertanya, tapi jangan salah nanya juga ya Pak ya. Nanti timbulnya psikosomatis juga kayak tadi. Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga, pelengkap dari itu semua adalah kecerdasan spiritual. Doa. Jadi segala sesuatu juga ya kembali lagi ke Sang Pencipta. Sang Pencipta. Benar. Sebenarnya setiap pergerakan kita, setiap langkah hidup kita sudah ada dalam Al-Quran yang Muslim ya seperti itu. Jadi apapun langkah kita pedomani Al-Quran dan kita melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, insya Allah guluyur lah panggil. Iya. Nah, seperti itu. Benar Pak. Jadi sehat itu kadang dari keyakinan Pak. Kalau kita pikirannya negatif, kadang
tanpa ada gejala apapun, balik lagi ke anxiety, kita ngerasa sakit Pak. Itu mungkin ya karena kurang kecerdasan spiritual tuh Pak. Ya. Seperti itulah mungkin ya kira-kiranya. Terus tadi Pak, Ya. adapun untuk kayak kita balik lagi ke kesehatan, olahraga lah Pak. Ya, betul. Olahraga. Kadang di kita banyak yang lupa ataupun mohon maaf bukan karena Mada buka tempat olahraga Pak. Ya. Jujur kemarin sempat dibatasi Pak, sempat dibatasi. Mau buka gimana? Nggak buka gimana ini? Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai. Setiap kesini Mada sediain hand sanitizer. Gitu. Jadi yang masuk dibatas. Alhamdulillah selalu konfirmasi dengan aparat setempat. Ini kan COVID nih Pak. Saya nggak mau bahas COVID, tapi kita bahasnya ke kesehatannya aja gini Pak ya. COVID, komorbid. Itu menurut penelitian tuh ada yang lebih bahaya ternyata komorbid Pak. Jadi peningkatan obesitas atau kegemukan. Itu lebih berbahaya sepertinya Pak. Jadi tetap olahraga itu tetap harus dilibatkan. Mau misalkan tempat olahraga di kita tutup, arena olahraga tutup, kita bisa olahraga dengan berjalan kaki atau apalah setiap hari. Itu kayaknya lebih utama ya Pak ya. Maksudnya di samping kita divaksin, kita jaga jarak, itu pun harus tetap dijaga mungkin Pak. Kalau olahraga sudah jelas kembali ke kemanfaatan. Iya. Olahraga itu adalah bagaimana upaya kita dalam rangka meningkatkan imun. Meningkatkan imun. Nah, jadi olahraga itu merupakan salah satu cara meningkatkan imun. Seperti halnya vaksin, walaupun orang tersebut sudah divaksin, tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Iya. Ya, termasuk salah satunya olahraga. Karena olahraga di situasi sekarang, tentu saja kita harus pandai memilah-milah. Nah, iya Pak. Jangan sampai yang berkerumun, terus dan lain sebagainya. Harus yang memang lebih kepada mengutamakan tadi protokol kesehatan. Protokol dan lain kesehatan. sebagainya. Alhamdulillah Pak, saya pakai masker. Cuman kadang-kadang dibuka Pak. Boleh kalau sendiri. Kalau sendiri ya, nggak apa-apa. Apalagi kalau fitness dibuka Pak, nggak apa-apa. Oke Pak, terima kasih. Mudah-mudahan banyak faedahnya dengan kehadiran Bapak ke podcast saya Pak. Ini baru berjalan sekitar 6 hari sih Pak. Wah, Saya luar punya biasa YouTube. nih. Punya YouTube baru berjalan 6 hari. Sebenarnya nggak tahu sih Pak bakal manjang atau enggak. Mudah-mudahan lah Mudah-mudahan bisa ngasih manfaat juga. Intinya saya sebagai camat Cimanggu sangat berbangga punya Amin, warga seperti Pak Himada ini. Amin, Pak amin. Himada ya yang berupaya kreatif, smart. Mudah-mudahan tadi bisa membawa nama baik pribadi, Amin, keluarga, termasuk Kecamatan Cimanggu. Amin, amin ya Allah Pak. Oke Pak, mungkin itu saja obrolan kita Siap. hari ini. Nuhun pisan Pak, Sami-sami, pokoknya ya. nuhun pisan. Tapi punten Pak, tadi teh baru dak teh nya sempat Bapak teh acan ka dieu teh kan bari tabu 2. Mana cenah Pak Camat teh? Mana Pak Camat teh jujur ya, sok jujurnya. Boang mah jadi cenah Pak. Moal, cek teh camat urang mah teh kitu. Terus aya nu eueuh hiji Pak. Oh, gitu. Nah, kehanjakaleun kasih saya. Pokoknya mudah-mudahan lain waktu bisa kembali lagi Pak. Siap. Ya dengan pencandaan pembahasan yang lebih real dari ini, lebih maksudnya yang lebih apa? Selain dari ini gitu Pak ya. Oke, siap. Mudah-mudahan ini juga bisa banyak faedahnya Pak. Amin ya Rabbal Untuk diri Alamin. saya pribadi, untuk anak-anak, untuk masyarakat terutama Amin. Kecamatan Cimanggu. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ini ada hadiah. Kebetulan saya punya produk parfum Jampang Pak. Wah, Produk keren, kecil-kecilan. keren. Ya, siap. Mudah-mudahan serp dengan Bapak. Ya. Wih, mantap. Ini racikan asli Pak, anak Cimanggu. Wih. Kode. Memang situasi sekarang kita harus cinta produk dalam negeri. Lokal, Salah Pak. satunya Siap. ya ini. Ya, siap. Romeo, kita bantu promosikan. Parfum Jampang Pak. Oh, ya, Produksi siap. Romeo. Ya. Siap, makasih, Pak. Amin. Terima kasih Pak. Hati-hati di jalan. Mudah-mudahan nanti bisa balik lagi ke sini Pak. Ya, Siap, kalau saling diangkat. mendoakan saja. Terima kasih. Jangan lupa sayangi ibumu, cintai ibumu, jauhi mantanmu. Ngos-ngosan. Tanah airku, Cimangguku. Karya